Di dunia kita nggak lama. Sekarang kalau untuk urusan dunia saja persiapan kita matang. Ya, apalagi untuk urusan kematian harus lebih matang harusnya. Modal apa kita? Di dunia kita masih bisa minta tolong sama orang kiri kanan. Ya, nanti ada masa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta yang kau banggakan, anak yang kau sandarkan nggak bermanfaat sama sekali. Kau akan sendiri dalam lubang kubur. Cuma berteman dengan amal soleh yang kau bawa ke lubang kubur. Atau mungkin jariah yang pernah kau perbuat. Atau ilmu yang bermanfaat. Atau mungkin kau cuma butuh doa anak yang soleh. Saat itu kau sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana usaha kita untuk menstabilkan iman, Ustadz? Nah, ulama bahas nih. Kata ulama, nasihat ulama banyak. Cuma kita akan pilih beberapa nasihat yang menjadi masukan. Karena kita pengen nih iman kita stabil. Besok masuk ke Ramadan tuh ya, kalaupun puasa memang ada bekas. Ujung puasa la'alakum tattaqun akan kita miliki. Yang pertama kata ulama, disuruh mengintrospeksi diri. Jangan sampai kita nggak bermuhasabah diri, karena kita butuh pendidikan mental. Apa pendidikan mental? Yakni mempelajari apa-apa yang pernah terjadi. Ya, mempelajari apa-apa yang pernah terjadi, supaya kita tahu bahwa yang kita rasakan pada hari ini orang dulu juga pernah merasakan. Introspeksi dirilah. Ya, karena kayak puasa tadi Allah yang firmankan, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti orang sebelum kalian. Jadi kalau Allah perintahkan sebuah syariat, Allah yang informasikan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Allah bilang semoga kalian bertakwa. Kenapa kalian bertakwa? Karena orang dulu pernah juga puasa jadi orang yang bertakwa. Ya memang nggak sama bobot puasa kita dengan puasanya para sahabat, beda. Kalau sekarang kan kita minta banyak maklum mulu sama Tuhan. Sampai nanti ada yang nggak puasa. Kita tanya, lu ngapa nggak puasa? Gue kerja berat. Terus ya Tuhan juga tahu kan kita nggak kuat. Udah dicoba belum? Ya nggak perlu. Ya nggak bisa. Kalau Anda bilang berat bekerja, minta dimaklumin masalah puasa, sahabat Nabi juga dulu perang Badar pun dalam kondisi Ramadan. Ente nggak perang. Nggak perang. Lawang kerja di tempat juga yang nggak terik-terik banget. Ini Indonesia bro. Nggak sepanas Arab yang kalau Ramadan sampai 40 derajat gitu loh. Lagi musim dingin sih alhamdulillah sekarang. Biasanya Ramadan wal harru, artinya panas. Karena abis ini kan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, waktunya matengin korma tuh panas, memang betul-betul panas. Orang disuruh paham bahwa memang Allah uji, nggak ada alasan. Ya boleh kamu nggak puasa, agama juga bilang wa in kuntum maridun aw ala safarin, misalkan tuh kerjaan berat, tetap nyoba puasa, gara-gara puasa kerja berat jadi sakit gitu ya. Fa'iddatu min ayamin ukhra, ya udah bayar di waktu yang akan datang. Udah nyoba. Orang safar juga begitu. Boleh gak puasa? Boleh. Cuma pas safar jadi berat. Karena kita puasa. Ya aus, lemes, gak makan. Udah bayar di waktu yang akan datang. Dia nyoba dulu. Kalau belum nyoba udah main pukul rata, udah tahun kemarin kagak kuat. Gak boleh. Agama ini kan manfaatnya buat si pelakunya, bukan buat Allah gitu loh. Maka Nabi bilang, kullu amal ibni Adam lahu. Kamu tuh kalau ada syariat, kamu lakukan, kamu diuntungkan. Bukan Allah yang diuntungkan. Jadi kalau kayak kita nih sholat penuh nih masjid, jangan terus menggosip sama temen. Nabi Assalamualaikum. Allah seneng nih, untung nih hari kita banyak. Enggak gitu. Kita yang diuntungkan dengan ibadah ini Allah berikan yang terbaik.
Apalagi kalau yang namanya puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ini milik aku yang bakal bayar, dan kita nggak ada yang bisa menghitung pahala tersebut. Bayangkan kalau iman kita nggak stabil, rugi kita. Puasa jelas manfaatnya, la'allakum tattaqun. Dalam puasa baca Quran, bobot bacaannya 10 kali lipat ketimbang hari biasa. Hari biasa alif lam mim 1, lam 1 mim 1. Ramadan 10. Ditambah lagi kita sedekah Quran. Sedekah itu yang hari biasa cuma 1, Ramadan 10 di hadapan Allah, dibayar 700 kali lipat. Ngitungnya malas kita, banyakkan 0. Karena pahalanya berlipat-lipat. Ya. Jadi Allah sudah bilang kamu diuntungkan. Dan Allah menginginkan ritual ibadah tersebut. Waduh. Belum lagi nanti di ujung Ramadan ada Lailatul Qadar. Yang satu malam kalau kalian beribadah ketemu Lailatul Qadar malam ganjil, pahalanya lebih dari 1000 bulan. Allahu Akbar. Wajarlah kalau malaikat teriak, ya bagiyal khair akbil, wa ya bagiyal sar aksir. Wahai pemburu kebaikan, manfaatin nih. Nggak ketemu di bulan lain, nggak ketemu cuma Ramadan. Wahai pencinta kemaksiatan, kurangin. Hari biasa agak susah, kita nggak berdosa. Ramadan, wow. Kita mau dosa mikir 1000 kali. Ada rasa malu timbul. Kita kumur lagi aus Ramadan, nggak akan pernah berani meminum sisa air. Padahal kalaupun kita minum nggak ada yang tahu. Cuma rasa malu timbul. Makanya dibilang kalau wasoimina wasoimat pasti wal hafizina furujahum wal hafiz. Orang yang bisa menjaga kemaluannya, ima itu kemaluan secara kelamin maupun rasa malu dalam dirinya. Sebagian mengatakan bahwa malu itu bagian dari iman. Al-haya minal iman. Orang kalau sudah puasa rasa malunya timbul. Yang sakit atau mungkin yang dalam kondisi haid maupun nifas. Boleh nggak puasa? Boleh. Perempuan yang masih produktif haid maupun nifas nggak puasa wajib kalau lagi datang. Kira-kira berani gak anak berangkat sekolah jam 7 kita nguyup kuah mie? Kalau berani. Nggak bakal berani. Kita lagi sakit Ramadan minum tablet depan anak nggak bakal berani. Minum Pak? Entar nunggu anak jalan dulu. Rasa malu tuh timbul, memang betul. Dan banyak orang memending kemaksiatan di siang hari Ramadan. Karena puasa. Ya kalau malam ya banyak juga orang yang bermaksiat, tapi kalau siang diminimalisir ada, cuman ya insya Allah lebih sedikit lah, karena rasa malu itu timbul gitu. Coba introspeksi deh. Stabilisasi iman ini seperti yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab. Sampai Nabi mengatakan kalau ada Nabi setelah aku tuh Umar tuh Nabi. Kerjaannya muhasabah diri tuh. Dan dialah orang yang mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat nanti. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Dan tolong kamu timbang perbuatanmu sebelum ditimbang sama Allah. Ini perkataan Umar nih, ya. Umar yang mengatakan bahwa ada perintah untuk menghisap diri kita. Coba kamu hitung diriku. Betul gak? Karena syariat itu kalau betul efeknya ada. Timbang, kamu timbang coba. Ya, jangan sampai ditimbang sama Allah nanti. Karena yang namanya agama ya punya mikdar, punya ukuran. Bahkan tiap manusia yang melakukannya kata Allah apa? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua sudah punya mikdar. Surat Al-Hasyr ayat 18. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sering kita dengar nih imam baca begini nih. Di surat Al-Hasyr ayat 18 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Lagi-lagi ayat yang dikhususkan buat orang beriman. Kalau kita nggak beriman agak susah pakai ini ayat. Ya, mungkin dengar cuma ngerjainnya agak berat. Tapi Allah mengatakan orang yang beriman. Berarti tugas kita untuk jadi orang yang beriman. Kalaupun iman lagi turun buru-buru istighfar.
Iman naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu turun naiknya iman, kita yang punya iman. Hei orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah perintahkan, hendaklah setiap diri dari kalian ini memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Jangan suka merasa aman. Bumi yang kau injak bakal ngomong nanti. Wa tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Jangan kata orang yang lihat kamu berbuat sesuatu, bumi pun yang diinjak diam bakal ngomong. Ayatnya apa? Wa tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Bumi bakal ngomong karena Allah yang menciptakan bumi, perintahkan bumi ngomong. Bumi ngomong, mulutnya di pojokan mana, Tat? Terserah Allah. Ya, kayak api dingin, masuk akal juga kagak, api suruh dingin. Ya kalau Tuhan yang ngomong, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Buat Allah mungkin, karena Allah ini menciptakan semua kemungkinan. Nenek-nenek bisa hamil bini Nabi Zakaria, nah, betul. Dan kita tahulah kalau Allah tuh kun fayakun, la innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Penyakit yang paling berat sekalipun nggak ada tabib satupun yang bisa mengobati. Kalau Allah bilang sembuh, sembuh. Makanya kita minta sama Allah, anta syafi la shifaa illa shifauka sifaan la yughadiru saqaman. Kaulah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali yang kau berikan ya Allah. Kita minta sama Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. La tai'asu min rahmatillah. Cuma ini kita suka putus asa, Tat. Iman tanya, udah terlalu lama kita menganggap nggak butuh stabilisasi iman. Akhirnya ibadah yang kau gugurkan nggak memiliki makna, nggak memiliki manfaat. Di situ perintahnya, hasibu qabla an hasabu. Ayatnya ini mengatakan, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa yang melakukan sesuatu lihat. Lihat semua perkara yang kau lakukan yang memang akan kau dapatkan di hari yang akan datang balasannya. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hati-hati. Ada akhirat yang tentu lebih mulia ketimbang dunia. Dunia sebentar banget. Kamu paling cuma 60 tahun, 70 tahun di dunia. Di lubang kubur bisa ratusan tahun kamu. Ulama tuh umurnya nggak ada yang panjang-panjang, rata-rata pendek-pendek, ada yang panjang cuma kebanyakan pendek gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, umurnya cuma 40 tahun, 43 tahun, ada sebagian mengatakan 37 tahun, cuma sudah ribuan tahun yang lalu. Menandakan di kubur kita lebih lama. Di dunia kita nggak lama. Sekarang kalau untuk urusan dunia saja persiapan kita matang. Ya, apalagi untuk urusan kematian harus lebih matang harusnya. Modal apa kita? Di dunia kita masih bisa minta tolong sama orang kiri kanan. Ya, nanti ada masa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta yang kau banggakan, anak yang kau sandarkan nggak bermanfaat sama sekali. Kau akan sendiri dalam lubang kubur. Cuma berteman dengan amal soleh yang kau bawa ke lubang kubur. Atau mungkin jariah yang pernah kau perbuat. Atau ilmu yang bermanfaat. Atau mungkin kau cuma butuh doa anak yang soleh. Saat itu kau sendiri. Dan dunia itu juga mengabarkan bahwa setiap orang yang meninggal pasti digencet sama tanah. Andai ada orang yang layak untuk gak digencet, ya sahabat Sa'ad yang layak untuk gak digencet. Cuma enggak, semua orang digencet. Yang bikin lega tuh amal soleh. Amal soleh apa yang sudah kita perbuat? Sudah belum kita beragama ke Allah yang kita kenal? Sudah belum kontrol iman yang kita punya? Karena kebanyakan kita kan cuma gugur kewajiban. Jujur aja, udah berapa lama kita sholat ke Tuhan yang kita gak kenal? Yang kita tenang-tenang saja. Beragama ke Allah yang kita gak kenal namanya. Allah punya nama, kita gak hafal namanya. Ini wow, kebayang ya. Akhirnya yang ada kita cuma pakai agama pakai perasaan. Perasaan diterima, perasaan nggak diterima, perasaan Allah marah, perasaan Allah sayang. Wow, melelahkan seperti itu. Wal tanzur ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Kalau Anda sudah bisa
berusaha mempertanggungjawabkan semua yang Anda perbuat untuk akhirat nanti, Allah perintahkan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah tahu semua yang kalian perbuat. Allah tahu. Jangan bilang Allah nggak tahu, Allah tahu. Semua yang kau perbuat akan mendatangkan manfaat. Kamu yang mesti mengerti, jangan-jangan lemah imanmu ini karena hal yang kau rutinkan. Kata ulama, rutinitas yang pertama yang membuat kau lemah iman ini karena kau meninggalkan dakwah di jalan Allah. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya, dakwah ini nggak perlu keluar diri kita, ku anfusakum. Pernah gak kau dakwahi dirimu untuk agama? Kau paksa dirimu untuk taat kepada Allah. Karena yang bisa maksa diri kita ya kita, orang nggak ada yang bisa. Yang tahu kondisi batin kita ya kita, orang nggak ada yang tahu. Ya karena kita kurang menjaga ibadah kita kepada Allah dan kurang memaksimalkan untuk melakukannya, akhirnya iman kita lemah. Ya lihat, kalau sudah kita kurang menasihati diri kita kayak model orang laki, kita kurang neken diri kita untuk bangun pagi, Pak. Ya, yang penting Anda sholat subuh, Tat. Iya memang sholat subuh, cuma kan ada waktunya. Hari gini azan kan jam 4:30 lewat 5. Kira-kira ente subuh kapan? Ya Anda sih bilang sama temenannya, bro janjian habis subuh ya entar 7:30. Subuh 7:30, Nabi lu sampai bro? Enggak. Cuma itu yang terjadi. Menurut kita ya, habis gimana Ustaz? Anak kan merem, qadar Allah, anak dimeremin sama Allah terus gitu loh. Pernah gak ada usaha untuk cepat tidur malam? Karena Allah jadikan malam untuk istirahat. Ya, simple kok bahasa Allah. Wa ja'alna lailan libasan, ku jadikan malam untuk istirahat. Kamu yang membuat malam itu gak istirahat. Akhirnya waktu berikutnya hancur. Ini yang sering terjadi, ini kayak Ramadan nanti nih. Udah sering dapat bocoran. Kata Nabi, orang yang terawih bersama imam, witir bersama imam, pasti malam dong. Gak mungkin terawih habis asar, betul? Orang yang terawih bersama imam dan witir bersama imam diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Ini yang ngomong Rasul nih. Ya, kita mesti yakin, Nabi yang ngomong. Nabi himbau kita untuk tahu, karena nanti ada pencinta bangun malam, pecinta qiyamul lail, pecinta tahajud. Nabi nggak melarang. Silakan yang mau tahajud, bahkan menjadikan tarawih qiyamul lail juga boleh. Islam nggak menyalahkan, ihtisablah. Cuma kata Nabi, kalau kamu tarawih bersama imam, ini kan sebenarnya kabar yang masya Allah. Buat kita yang kurang bagus bacaannya, udah jangan sok-sokan serius. Nggak bener bacaan kita udah. Sama imam aja. Temen gue baru tobat, Tat. Ngaji belum lancar, tapi tarawih lama. Tanya sama dia yang bisa sholat. Bro, lu bisa lama gini? Kata Nabi yang paling lama berdiri. Ini gue berdiri aja lama. Ya, lama berdiri itu baca ayat lama. Bukan diri doang lama. Latihan upacara. Lo begitu sih. Bukan. Jadi mendingan gini, kalau bakal nggak lama tuh baca, mendingan jadiin imam yang diikuti. Bacaan imam, bacaan makmum. Ya, sehingga enak nih. Itu lebih baik. Sehingga ketika dia merasakan nikmat, masya Allah, tarawih bersama imam. Kemudian kalau udah selesai, witir bersama imam. Menandakan apa? Jangan ada jeda antara tarawih dengan witir. Malah dia suruh ceramah orang. Marbot ngadain ceramah. Ya bukan nggak boleh, ceramah nggak boleh. Suka begitu sih bahasanya, yang bilang ngelarang ceramah siapa? Nggak ada yang ngelarang, cuma bocorannya tarawih witir bersama imam. Ya, karena kalau ada jeda ceramah nanti banyak yang pulang nggak witir, nggak kebagian pahala tuh. Mendingan kalau mau ceramah, habis isya sebelum tarawih ceramah deh. Kasih nasihat apa yang mau dibaca, syukur imamnya bisa. Imam ngasih bocoran sebelum tarawih dia ceramah cakep. Nanti ane nih mau baca ayat ini nih. Di ayat itu gini. Baik kalau bisa kita agak fokus gini. Enak dapat bocoran nih. Dia ngimamin enteng. Atau kalaupun memang harus juga
memanfaatkan witir, ya habis witir ceramahnya. Ya. Intinya sih Nabi ngomong begitu supaya ada kemudahan buat kita melakukan ibadah tersebut. Nabi bilang, tarawih bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Kenapa? Karena kalau bisa habis witir tidur. Tidur. Ya. Bangun, ya bangun malam. Terserah. Terus kita tuh nggak boleh tahajud. Lagi-lagi yang bilang nggak boleh siapa? Mau tahajud nggak ada masalah. Bukan kan kita udah witir. Witir kan penutup. Jangan sok tahu ya. Witir tuh ganjil bukan penutup. Dari mana witir penutup? Abu Bakar witir sebelum tidur. Bangun tahajud ya tahajud nggak pakai witir lagi karena Nabi bilang nggak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau Umar ya tahajud ya witir. Kenapa? Aku yakin bisa bangun malam. Kedua-duanya diperbolehkan. Jadi kalau Anda mau pun silakan. Cuma Nabi pengen nih agama asik, nih agama enteng. Gimana cara nih agama enteng? Wa ja'alna lailan libasan. Kujadikan malam istirahat. Kenapa? Karena Allah pengen malam itu untuk tidur. Bukan kita kalau udah witir terus bangun malam terus kita ngapain? Ngapain? Udah pada gede nanya ngapain gitu lah. Lu ngapain kek? Uhilla lakum lailatas siyam halal malam. Lu ngaji boleh, ngapain boleh, gak ada masalah. Cuma kalau istirahat bagus. Kalaupun bangun malam ada bocoran Nabi yang mengatakan baca Quran. Karena Quran datang pada hari kiamat bilang aku mencegah dia tidur malam karena baca aku. Baca Quran yang banyak. Atau sahur. Karena kalau kita tidur cepat sahurnya gampang. Kebayang ya kalau sebulan kita sahur. Masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai ketemu Sa'ban lagi. Sebulan latihan kita bangun sebelum subuh. Insya Allah 11 bulan ke depan kita nggak pernah ninggalin sholat subuh. Ya, tapi masih ada juga yang kalau aneh sih sahurnya sebelum tidur tat. Bukan sahur, mindo namanya beda itu. Kalau sahur tuh bangun malam, tasaharu, bangunlah sahur kalian. Fa inna fis syuhri barakah. Dalam sahur ada berkah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Allah dan para malaikat berselawat sama orang yang sahur. Jadi nggak ada alasan kecuali kita bangun malam. Ya, anak-anak kita kalau susah bangun gimana nih saat anak-anak kita saat bangunin. Ya, kata Nabi sahurlah walaupun dengan seteguk air, sahurlah walaupun dengan sebutir korma. Kalau nggak bisa makan korma juga nggak mungkin. Jangan anak kita nggak bangun buat minum doang. Karena ada berkah dalam sahur. Syukur-syukur kalau dia melek. Sebulan terbiasa melek sebelum subuh. Wow. Ingatkan. Nah, hari-hari biasa pun nanti ada kemuliaan ayat yang mengatakan Allah menjelaskan inna sholatal fajri kana masyhuda. Sholat subuh, sholat yang disaksikan. Oh, udah kalau orang subuh udah penuh, intizar waktu ajan subuhnya, udah negeri ini makmur lah insya Allah. Ya, karena berkah adanya di pagi hari seperti itu. Ya, orang kalau sudah dia tinggalkan dakwah, dia tidak paksa dirinya untuk menegakkan syariat. Yang kedua yang terjadi itu lemah, ibadahnya lemah. Udah orang kalau udah ngegampangin subuh, buat yang lainnya lebih gampangin lagi nantinya. Ya kalaupun dia sholat cuma sekedar gugur kewajiban, terus dia muhasabah diri. Anda sholat 5 waktu Ustaz, Alhamdulillah. Cuma efeknya nggak ada. Ya, sholat yang mencegah kekejian dan kemungkaran, tetap aja dia berbuat keji, berbuat mungkar. Bobot sholatnya hilang. Kenapa? Karena imannya dipertanyakan. Karena kalau sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu buat orang beriman kitaban mauquta, kewajiban yang terikat dengan waktu. Orang beriman itu tahu sholat pada waktunya, azan zuhur sampai asar waktunya. Cuma yang dimaksud waktunya apa? Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Itu waktu yang paling utama. Ya. Kalau azan dikumandangkan, qomat dibacakan, tidak ada lagi yang lain kecuali sholat. Jadi ala waktu yang pertama azan, qomat, sholat.
Ya, betul antara zuhur sama asar itu waktu. Cuma kan kita cari keutamaan. Ya, makanya dibilang walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kata Allah, kalau orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Lebih betul-betul maksimal dalam beriman kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Cuma ya tadi kalau sudah dia tinggalkan dakwah untuk diri dan keluarganya, otomatis ibadahnya lemah. Nah kalau ibadah sudah lemah, itu yang terjadi. Bakal banyak ritual yang lain pun akan rusak dengan sendirinya. Ya bersama dengan iman yang turun, nggak bertambah amalan kita. Yang ketiga, otomatis orang kalau iman sudah lemah, malas baca, malas belajar, pokoknya terima info aja. Senangnya nanya. Bukan berarti nggak boleh nanya ya. Cuma kan kalau kita tahu lebih asik ketimbang kita nanya. Atau setelah kita nanya, ya kita sudah punya ilmunya. Jangan nanya mulu. Yang ditanya itu mulu lagi. Ustaz, kita kan belum bayar utang. Ini udah mau Ramadan, Tat. Gimana, Tat? Seneng ngajak Ustaz koalisi. Udah nggak usah, begitu, seneng. Yang namanya utang mah wajib, yang dimakruhkan itu puasa sunnah. Ila somud dahr, kecuali yang biasa puasa. Kalau memang seumur hidup kita biasa puasa Senin Kemis, ya sering lah ya Senin Kemis. Misalkan besok Ramadan Selasa, ini Senin masih bisa puasa, boleh puasa. Tapi kalau yang nggak pernah puasa, taunya puasa Senin, besok puasa Senin Kemis, besok Selasa puasa Ramadan. Kok puasa sih? Ya persiapannya ancang-ancang, nggak boleh. Nggak ada begitu. Ya. Tapi kalau kewajiban, hatta besok puasa Ramadan, hari ini masih bisa bayar. Ya. Yang nggak boleh itu puasa sunnah hari Jumat. Tapi kalau puasa wajib, ulama nggak menyalahkan. Karena wajib hukumnya. Beda dengan yang sunnah. Masya Allah. Ya, ini orang jarang nuntut ilmu. Udah nggak belajar. Padahal kesempatan dia untuk kalau ilmu dia kuasai itu kan kita nggak selamanya bisa kumpul begini nih. Ada satu waktu di mana kita nggak punya circle, mesti mutusin. Ya, kayak mungkin yang suka berangkat ke luar negeri ya, negara-negara lain kan, Allah sih ya. Saya nggak tahu, saya belum banyak negara yang saya kunjungi, cuma banyak juga yang saya sudah datangi. Beruntung banget tinggal di Indonesia loh. Masjid gampang, musola gampang, kajian asal mau kajian dah dari abis subuh, break duha, abis duha lagi tuh sampai johor. Nih johor ada lagi nih, tak ada asar habis ada lagi, malam ada lagi, enak gitu. Ini negeri masya Allah ya. Orang mau berbusana muslimah paling gampang beli baju di negeri kita. Ya, kalau di Arab kan cuma di seputar haram kita bisa belanja. Di kita nih mau di mana juga orang ada yang jual, gampang nih negeri masya Allah. Nikmat, wallah nikmat tinggal di Indonesia ini. Jadi aneh kalau sampai kita ini malas untuk belajar tuh aneh. Kesempatan berbuat baik gampang banget. Masya Allah, subhanallah. Nggak dipersulit lah ya. Ayo, jangan turunkan iman kita karena kita malas menuntut ilmu. Udah gitu kalau kita menuntut ilmu secara umum saja, sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia ke surga. Maksudnya gimana, Ustaz? Punya karakter penghuni surga. Orang yang doyan belajar, hobi nuntut ilmu, karakternya lembut. Temen aneh ngaji galak ketat. Ya yang begini mah jarang-jarang. Cuma kesannya aja belajar. Cuma sibuk sama status. Tiap kajian foto, status foto, dengerin kagak. Scroll WA terus. Temen nanya, lu ngapain? Gue duduk dong di majelis. Ustaz bahas apa? Wallahu alam. Gitu. Nggak ada bekasnya yang begini mah ya. Yang begini mah ujungnya nanya sama temennya. Habis jam berapa ini bro? Begitu. Jangan dong. Ya, kita harus tahu nih semangat nuntut ilmu tuh. Aduh, masya Allah. Ya, saya aja belajar untuk rajin belajar dan mengajar. Anak suka nanya, nggak capek bu? Ya capek sebagai manusia. Cuman kalau kita pengen punya anak berkelas, kitanya yang mesti berkelas gitu loh. Jangan cuma ngarep doang berkelas, kitanya bukan orang yang berkelas.
Ini mah sama orang yang nggak pernah ngaji, ya, tapi pengen gampang menjalani ujian, ya nggak bisa. Harus ada usaha. Menjada ya wajada kalau kata ulama gitu kan. Kalau kamu pengen dapat sesuatu ya usahanya apa? Harus maksimal. Yang keempat, ya otomatis deh kalau iman sudah lemah, ya ulama bilang dia juga akan lemah dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahil mungkar. Akan lemah. Amar ma'ruf nahil mungkarnya akan lemah. Kepedulian sosial dia lemah sekali. Aduh, padahal dia punya power, ya punya kemampuan buat mengatur sesuatu yang besar. Dia juga punya materi, punya uang, kesehatan dia punya, ya wibawa apalagi, oh masya Allah. Cuma hilang kesempatan. Padahal apa yang dia miliki itu karunia dari Allah, rahmat Allah. Anda punya uang lebih, ya Ramadan lewat. Kenapa sih nggak ngerapin masjid ya dengan uang pribadi ya? Itu kan uang Allah. Kalau udah bilang nggak miskin ente karena sedekah. Cuma karena dia nggak ada ilmunya, kesempatan hilang. Suruh bantu orang-orang Islam di semua tempat. Sampai Palestina merdeka masih nggak ngebantu. Nanti ada masanya. Dia udah nggak layak dibantu, kita mau bantu siapa? Ayo dong, Anda punya power. Apa-apa nih kesempatan. Dengan titipan Allah tersebut, Anda dapat akumulasi pahala. Puasa, memberi makan orang yang puasa, diberikan pahala orang yang berpuasa. Nggak usah makan berat dah, orang belum tentu mau makan juga. Yang pasti dimakan korma. Korma juga jangan yang keras, karena doanya da'abadoma, hilang haus. Mana ada korma keras hilangin haus, betul? Rutop yang bagusan dikit loh, punya duit mahal, tentu yang dimaksud gitu loh. Pengen dapat surga, pakai korma murah ya nggak bisa juga. Ya, ayo punya uang beli, bagiin. Semoga orang tuh betul-betul bisa bahagia dengan apa yang kita berikan. Fariha idza aftar, bahagia ketika dia berbuka. Amar ma'ruf. Atau apalah kita ngelihat sesuatu yang nggak layak, karena banyak sekali masjid yang kadang-kadang tempat wudunya ini nggak diperhatikan buangan airnya. Banyak yang kadang-kadang balik ke pakaian kita lagi kena najis lagi, betul? Wah, ini contoh tempat wudhu yang bagus ya di Haramain. Ada rezekinya bikinin. Bagus ya wudhu orang-orang soleh dan berpahala. Tangan diguyur, rontok dosa di tangan, muka dibasuh, hilang dosa di muka. Ya, hilanglah gugur dosa dengan wudhu. Berapa puluh orang soleh itu yang berwudhu, pahala dia, pahala kamu. Cerdas. Cerdas. Anda punya rezeki. Allah, ya Imam Syafi'i mengatakan, tergadaikan bayi dengan akekahnya. Berapa sih harga akekah? 900 sampai 1 juta. Ya. Anda punya uang, akekahkan orang. Daripada nongkrong di kafe yang gak ada gunanya. Akekahin orang-orang miskin yang belum akekah. Sempurna bayi dengan akekahnya. Atau apalah. Karena yang kau miliki itu kan milik Allah. Yang Allah bakal tanya nanti. Dan tidak ada kemiskinan karena memberi. Ini orang-orang yang Masya Allah. Yang hidupnya itu tegas dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, enggak lemah. Ya cuman kalau sudah iman-iman lemah, ya ini akan terjadi kelemahan pada amar ma'ruf nahi munkar. Kepedulian sosialnya sudah mulai hilang. Ya, untuk mencegah orang berbuat maksiat udah nggak kenceng lagi tuh. Aduh, janganlah Ramadan depan mata kita nih. Kemudian yang lemah lagi apa? Untuk semua urusan agama dia lemah. Semangat dia untuk join dunia, bisnis dunia semangat. Tapi semangat dia untuk join urusan akhirat lemah. Iman kalau sudah lemah begitu. Padahal Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsul qaddamat lighad. Wa tanzur nafsul ma qaddamat lighad. Ada perintah, hai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhitungkan apa yang dia perbuat untuk sampai akhirat. Orang yang beriman bertakwa dan lihat. Yang kau perbuat pada hari ini kira-kira menguntungkan kamu tidak untuk akhirat nanti. Karena kalau ternyata nanti yang kau perbuat pada hari ini enggak menguntungkan akhirat, kamu rugi. Karena Tuhan sudah kasih bocoran. Seenak-enak dunia, walal akhiratu khairul laka minal. Akhirat lebih mulia ketimbang
Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Nah, Masya Allah. Jadi betul-betul memahami kemuliaan.